Dan berdasarkan data yang saya dapat, populasi sapi di Kabupaten Boyolali karena PMK kemarin itu turunnya itu hampir 47%, 48% ya. Dulu ada 200-an ribu sekian ekor se Kabupaten Boyolali, tapi ini tinggal sekitar 130 berapa gitu. Nah ini memang menyulitkan. Ya saya berharap pemerintah pusat tahu akan kondisi ini sehingga nanti bisa mengintervensi untuk minimal penyediaan bibit atau pengembang biakan secara baik di Kabupaten Boyolali ini lagi. Nama saya yaitu Marsono itu. Saya tinggal di Kelurahan Kemiri, Kabupaten Boyolali. Ini kandang desa kampung nih. Udah lama saya pelihara sapi. Kondisi sapinya ya biasa-biasalah, tidak ada yang istimewa pokoknya. Itu aja Mas. Untuk alamat kandangnya Bapak? Di Dukuh Banjarjo, Kelurahan Kemiri, sebelah selatan kantor Kabupaten Boyolali, kurang lebih 700 meter dari kantor Kabupaten Boyolali. Untuk kapasitas kandangnya ini diisi berapa ekor? Ini hanya muat 30 ekor Mas. Mulai yang dari bobot berapa sampai berapa Pak? Ini ada, kebetulan saya itu naruh beberapa induan, jadi ada yang masih peranakan, masih usia 6 bulan, ada. Karena saya kalau nyari bibit ke pasar atau ke petani terus sulit, sehingga saya menaruh induk-indukan di petani-petani untuk gaduh. Sampai ada yang usia 3 tahun, 3,5 tahun ada ini. Iya. Menggeluti dunia persapian itu mulai dari kapan Bapak? Ini saya meneruskan orang tua saja. Sejak bapak meninggal memang kandang vakum sekitar 3 tahun, tapi terus saya isi lagi. Kalau dulu sama bapak paling ya antara 7 sampai 10 ekor, ini saya tambah biar muat 30 ekor lah. Iya, sambil ya nambah-nambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang butuh pengen kerja di kandang, itu aja. Selain Bapak ini berternak sapi kan kesibukannya banyak, itu bisa membagi waktu Bapak? Ya harus bisa, saya yakin bisa. Pokoknya asal hidup itu jangan untuk waktu yang ada itu jangan disia-siakan. Sekecil apapun waktu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif lah. Kayak pagi ini tadi selesai di kandang, saya juga keluar ke nengok sawah, sama ada yang nawarin sapi juga saya tengok. Dan ini kebetulan jenengan kesini ya kita bisa ngobrol bareng lah. Berarti dari pagi, pokoknya seharian kalau nggak ada kesibukan di luar kota itu pasti lihatin sapi Pak ya? Ya harus, pagi sore harus dilihat, ditengok kalau sapinya. Kecuali kalau di luar kota memang nggak bisa, ya ada anak saya di rumah. Iya, Mas. Pak Marsono juga berkenan kalau ditawarin sapi warga dari Boyolali untuk menengok? Ada itu, seperti yang sebelah barat itu ada 3 ekor punya tetangga suruh beli, ya udah tak beli. Ya saya perhitungkan gitu, itu yang penting di sini saya isi dagingnya, nanti setelah isi dagingnya saya masukkan ke rumah potong gitu aja. Yang penting warga juga harganya mereka udah sepakat, kemudian saya pelihara saya tidak rugi gitu aja, udah tidak apa-apa. Ini ada beberapa yang dari warga sekitar ini. Iya. Dari warga pasti senang Pak, apalagi tengok oleh Ketua DPRD Boyolali itu. Relatif, mereka biasanya udah pinter-pinter, udah punya harga juga kok. Cuman kadang belum dapat pedagang yang mereka percaya, sehingga kadang lepas sapi itu mereka ada kekhawatiran. Kalau dengan saya kan karena tetangga enak, tidak ada rasa khawatir. Saya mau nggak bayar itu kan tidak mungkin gitu. Nah ini Pak, yang saya lihat ini makanan di depan ini kok cuma jerami Pak, memang konsepnya seperti itu Pak? Ya, ini bahkan bukan jerami sebenarnya. Ini merang kalau di sini bilang. Ini potongan jerami yang separuh atas yang sudah diteleser itu, diambil padinya itu. Memang saya kalau habis kasih komburan di pagi, setelahnya pasti makanannya hanya ini, merang kering gini aja. Nggak tak kasih apa-apa. Kalau yang lain kadang pas dikasih air garam atau tambah apa gitu, enggak. Kalau sini hanya murni jerami. Hijauannya nanti hanya sore saja.
sore aja yang di atas mobil itu. Setelah komboran sore baru kita kasih hijauan dikit-dikit. Untuk komborannya itu berapa hari, sehari berapa kali? 2 kali Mas, kalau yang sudah porsi sekian-sekian ini sehari 2 kali. Pagi dan sore kira-kira jam 7, setengah 7 pagi sama jam setengah 4 sore. Iya. Untuk dari sekian sapi ini yang gede-gede ini yang terboking udah berapa ekor Pak? Ini hitungannya kalau yang gede-gede baru 3 ekor yang sudah sepakat. Tapi malah yang kecil-kecil itu sudah pada laku itu. Karena untuk sapi-sapi kecil kan masjid-masjid di kampung itu, takmir masjid itu lebih cocok harganya. Mereka sepakat di angka yang kecil-kecil memang. Andaikan ada sohibul kurban yang pengen main ke kandang Bapak, bisa lihat langsung, nego langsung. Nanti negonya sama Bapak atau sama ABK Bapak? Bisa sama anak kandang, bisa sama saya langsung juga boleh, enggak apa-apa. Oke, bisa diulangi lagi Pak untuk alamat kandangnya Pak, biar lebih jelas untuk subscriber dan para sohibul kurban yang berkeinginan untuk memboyong sapi jumbo ini. Ada beberapa ekor Bapak. Ya. Sekali lagi saya beralamat di Kampung Banjarjo, RT 2 RW 4, Kelurahan Kemiri, Kecamatannya Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Atau tadi saya lebih mudahnya ya dari kantor Bupati Boyolali 700 meter lah kurang lebih ke arah selatan persis. Ya, udah ketemu dengan kandang saya yang kebetulan berada di belakang rumah juga ini, jadi tidak jauh dari rumah. Iya. Ini Pak, Bapak ini kan kesibukannya banyak ya. Untuk memotivasi warga masyarakat khususnya daerah Boyolali Bapak untuk beternak sapi Bapak. Motivasinya Pak? Kalau Boyolali itu kan sebenarnya secara nasional lebih khas di sapi perah, sapi susu sebenarnya. Dulu saya sebelum pedaging sama almarhum bapak saya dulu juga peliharanya sapi perah dulu. Cuman karena repot waktu, kalau sapi perah itu kan harus on time, harus waktunya tidak bisa dibikin main-main kalau sapi perah itu. Nah, saya beralih ke sapi pedaging. Nah, terkait dengan warga masyarakat Boyolali memang saat ini sulit nyari petani peternak muda, itu sudah sulit. Saya yakin itu tidak hanya di Boyolali. Ya rata-rata mereka suka bekerja kantoran atau ke pabrik begitu minimal. Nah, tetapi saya itu sebenarnya berharap dengan saya melihara sapi begini ya memang tidak boleh semata-mata nyari keuntungan murni, itu tidak boleh. Ini ada hobi juga, kesenangan gitu lah. Ini karena hal seperti itu saya pengen ada sapi yang bisa saya pelihara sampai berat 1 ton, sampai 1 ton lebih. Ini harapan saya memancinglah teman-teman yang lain juga untuk intent memelihara sapi. Karena di melihara sapi ini sebenarnya kesulitannya itu bukan di ngasih makannya sih sebenarnya. Tapi yang pertama kalau menurut saya itu adalah pemilihan bibit. Nah, sehingga tadi saya di depan menyampaikan, saya sampai beli indukan, saya titip-titipkan di petani. Kalau di sini bahasanya gaduh itu tidak lain tidak bukan karena saya mulai kesulitan. Dan berdasarkan data yang saya dapat, populasi sapi di Kabupaten Boyolali karena PMK kemarin itu turunnya itu hampir 47%, 48%. Ya. Dulu ada 200-an ribu sekian ekor se Kabupaten Boyolali, tapi ini tinggal sekitar 130 berapa gitu. Nah ini memang menyulitkan. Ya saya berharap pemerintah pusat tahu akan kondisi ini sehingga nanti bisa mengintervensi untuk minimal penyediaan bibit atau pengembangbiakan secara baik di Kabupaten Boyolali ini lagi. Itu Mas, kira-kira Mas. Terima kasih. Ini semangat dari Ketua DPRD Boyolali untuk warga masyarakat Boyolali ya. Oke Bapak, ini bisa kita lanjutkan untuk kita keliling Pak ya. Monggo. Keliling kandang. Sapi jumbo-jumbo semua Pak ya ini ya. Ya. Ada berapa ekor Pak yang deretan sini itu Pak? Ini 10 ekor. 10 ekor. Ya. Di sini yang sudah terbooking? Ini 1 ekor baru. 1 ekor. Ya, jadi 1 ekor. Ini masih free teman-teman. Andaikan sohibul kurban pengen langsung ke sini, bisa langsung ditemuin Pak Marsono ataupun ABK. Kalau Pak Marsono tidak ada kesibukan, pasti ditemuin ya teman-teman. Nah ini sapinya jumbo-jumbo. Pola pakannya habis comboran dikasih jerami kering,
malam penghijauan Pak nggih. Iya, sorenya setelah kompor, sore baru penghijauan. Oke, karena Pak Marsono nggak mau ngasih nomor kontak personnya, nanti bisa japri saya, akan saya hubungkan langsung ke beliau nanti teman-teman. Siap. Ini yang sudah perkiraan yang 1 ton ada Pak nggih? Ada. 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 Jadi Iya. teman-teman Ya. bisa langsung japri atau langsung ke kandang beliau. Ya. Mungkin ada yang ditambahin Pak? Apa ya? Saya kira tidak ada lah. Saya termasuk peternak tradisional yang mungkin masih belum memakai teknologi seperti teman-teman peternak yang lain, yang populasinya besar, kemudian juga sudah berani mendatangkan bibit dari luar negeri juga. Ya, kondisinya seperti ini. Belum berani berinovasi lebih dari ini. Tapi tetap menyemangati warga Boyolali khususnya untuk apa Pak ya? Untuk semangat ya Pak, Iya, peternak Pak ya. betul. Untuk kebutuhan daging dan Iya. pangan Indonesia. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Marsono. Siap. Nanti bisa kita Oke, lanjut iya. bincang-bincang. Ya. Salam ngarit dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.